fiddin, azzakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kembali kita bisa bertemu, berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua kebaikan yang kita lakukan, semua perbuatan saleh yang kita amalkan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kajian kita kali ini adalah tentang beberapa ayat yang terdapat di dalam surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah kata Allah untuk menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan semua ini kata Allah Subhanahu wa taala Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera, untuk berlomba-lomba di dalam mencari dua perkara. Yang pertama adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, dan yang kedua adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua kita, semua orang-orang yang mengaku beriman, sejatinya mereka sedang bertanding. Sejatinya mereka sedang berlomba. Anda dan saya hari ini sedang berlomba untuk mencari ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita duduk di sini untuk mencari amal soleh. Kita duduk di masjid ini untuk mencari perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, yang mengundang ampunan Allah dan akan memasukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya hadiah daripada perlombaan ini tadi adalah surganya Allah yang besarnya seluas langit dan bumi. Maka ketika hadiah yang disediakan begitu besar, pian kebanyakan kalau mendapatkan seumur sebutin surga ini, terlalu besar surga itu bagi seorang hamba. Maka ketika Allah mengatakan bahwasanya hadiah daripada perlombaan ini adalah surganya Allah, maka perlombaan yang paling fair, perlombaan yang tidak ada saling sikut, perlombaan yang tidak ada saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain adalah perlombaan untuk mencari ampunan Allah dan perlombaan untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan surganya seluas langit dan bumi. Dan Allah juga mengatakan ampunan Allah Subhanahu wa taala seandainya orang datang dan Allah bi qurabil ardi khataya, dengan membawa sepenuh bumi ini dosa, maka Allah akan memberikan sepenuh bumi pula ampunan. Begitu besar ampunan Allah, begitu besar pula surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perlombaan-perlombaan yang lain. Kalau perlombaan yang lain kita akan menggepak di tikungan supaya apa? Supaya kurang musuhnya. Ada 4 tikungan, kita akan gepak 4 kali di tiap tikungan tadi, musuhnya kurang 4. Ini perlombaan-perlombaan dunia. Ini kompetisi-kompetisi yang dijalankan di dunia. Dan Allah juga mengatakan di dalam surat lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati ka'ardis samai wal ard. Sabiqu, berlombalah. Dengan tegas Allah mengatakan, berlombalah, sabiqu. Sabiq musabaqah, dan saling berlomba untuk menuju kepada ampunan dan surganya Allah yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak tahu luasnya langit berapa. Kalau luasnya bumi mungkin manusia bisa menghitung, tapi luasnya langit manusia tidak ada satupun yang mengetahuinya. Ini gambaran tentang perlombaan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang setiap kita harus ikut terlibat di dalamnya. Oleh Ustaz Ulun Indah berlomba, Anda kemana biar kalau ada berlomba lawan perlombaannya Allah ini, Anda kemana? Karena tujuan kita adalah mencari ampunan dan surganya Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah, maka dialah juaranya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hendak umpat perlombaan ini, kata kawan harus umpat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat daripada hadiah yang disediakan berupa surga oleh Allah. Beliau mengatakan, al-jannatu 'adallahu lil muttaqina ma la 'ainun
'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Surga sebagai hadiah daripada perlombaan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bentuknya tidak bisa dibayangkan oleh mata, tidak seperti yang dibayangkan oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan suara-suaranya tidak seperti suara yang kalian dengar. Wala khatara 'ala qalbil bashar, dan dia tidak pernah dibayangkan oleh manusia seperti apa. Dan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan al-jannatul lati wa'adallahu lil muttaqin. Hadiah surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya yang ikut perlombaan harus punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya takwa kepada Allah minggir, tidak boleh ikut lomba meskipun dia ingin ikut berlomba. Semua yang ikut harus punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga yang disediakan oleh Allah adalah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain ketika Allah menyebutkan tentang surga, pasti Allah mengaitkan dengan urusan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa nanti di akhirat mafaza, mereka yang jadi pemenang. Lomba di dunia ini akan dimenangkan oleh orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadaiqa wa a'naba, ada kebun-kebunnya di surga itu. Wa kawa'iba atraba, dan ada gadis-gadis cantik yang ada di dalam surga tersebut. Pak, lihat tadi kalau dapat gadis cantik. Masih ketujuan apa? Gadis cantik di surga ini Pak, belum bisa di surga, ada di sini di surga. Gadis-gadis cantik yang ada yang banyak mengelilingi orang-orang tersebut. Wa ka'san dihaqa, dan minumnya dari gelas-gelas yang terbuat dari perak. Kadang-kadang kayak ini dari plastik. Ya kalau dari perak itu habis meminum kita dibasuh, disimpan. Kadang-kadang dibuang, sekali buang dari plastik. Ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah, hadiah bagi orang-orang bertakwa yang ikut berkompetisi. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertakwa? Karena formulir pendaftarannya yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan surganya hanya orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah adalah yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang kafir Jinping, misalnya si Jinping umpat dalam perlombaan, kadang kalah. Karena apa? Ini komunis kok, tidak percaya kepada Allah. Karena boleh umpat perlombaan. Harus orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus tahu takwa itu apa? Takwa an ta'mala bi ta'atillah ala muridillah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala muridillah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah mengerjakan kebaikan, taat kepada Allah dengan seperti yang diinginkan oleh Allah. Allah ingin kita taat seperti apa? Seperti itulah yang kita lakukan. Dan kita meninggalkan maksiat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita meninggalkan maksiat seperti ini kan Allah, maka tinggalkan. Patokan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita lakukan ketaatan mengharapkan pahala Allah, mengharapkan hadiah dari Allah berupa ampunan dan surganya. Dan kita meninggalkan semua yang diperintahkan oleh Allah karena kita takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzab rabbika lasyadid. Karena sesungguhnya azab siksa Allah itu lasyadid, benar-benar keras. Kita tidak akan mampu untuk menyandangnya, tidak akan mampu. Ini gambaran tentang orang-orang yang ikut perlombaan dan perlombaan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentunya setelah kita tahu bahwasanya yang boleh ikut perlombaan seperti ini adalah orang-orang yang bertakwa, yang berhadiah surga, lain berhadiah sepeda, ini hadiahnya surga. Ya kalau hadiahnya adalah surga. Seperti apa orang-orang yang bisa ikut agar diri kita bisa memuhasabah diri kita, agar diri kita ini bisa mengatakan bahwasanya saya ikut perlombaan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengatakan saya ikut perlombaan yang diadakan oleh Allah, ternyata setelah di akhirat kita ini masuk orang yang tidak memenuhi syarat. Rugi, amilatun nasibah. Amalnya di dunia merasa umpat buka dan segala macam, umpat bersusah payah di dunia, mengaku atau merasa dirinya ikut di dalam perlombaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di akhirat amilatun nasibah. Amalnya tidak ada apa-apanya, cuma berhasil capek. Berhadiah lapar karena dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya orang-orang yang bisa mengikuti
Sehingga kita menjadikan diri kita untuk bisa menjadi orang-orang seperti itu, agar diri kita menjadi orang yang berhak atas hadiah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam keadaan lapang ataupun di dalam keadaan sempit. Ini sifat pertama. Kalau orang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang, banyak contohnya. Yang duit banyak, hasil dari perdagangan banyak, gaji besar dan segala macam, terus berinfak. Banyak yang lainnya. Tapi yang paling hebat adalah fid dharra. Di dalam keadaan dia susah, dia bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang bisa seperti itu? Karena orang ini sudah terdidik dengan didikan Rabbani. Inilah makhluk-makhluk Rabbani yang dididik dengan didikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka yakin bahwasanya dunia yang mereka punya tidak akan mampu menundukkan diri mereka. Seperti Rasulullah SAW pada suatu hari duduk, lalu ilaika anni, ilaiki anni, kata Rasulullah. Maka Abu Bakar ini bingung, kepandir lawan siapa ya Rasulullah? Pian ngomong dengan siapa? Maka Rasulullah pun mengatakan, tadi dunia mendekat kepadaku untuk menawarkan dirinya kepadaku. Maka aku katakan kata Rasulullah, ilaiki anni, pergi engkau dariku, kata Rasulullah SAW. Artinya orang-orang yang yunfiquna fid dharra atau fis sarra'i wad dharra, ini adalah orang-orang yang mampu menundukkan keinginannya terhadap dunia. Dunia di bawah batis, dunia cuma di tangan, dunia dijadikannya sebagai wasilah untuk mencari maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang dia dapatkan, dia katakan alhamdulillah. Untuk apa duniamu? Untuk ikut lomba dengan Allah Subhanahu wa taala agar aku mendapatkan maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini menjadikan bahwasanya dunia yang dia pegang, dia ketakutan kalau sampai ini tidak bisa digunakannya untuk ikut di dalam perlombaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu sahabat mungkin saya pernah cerita yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu, maka beliau menyuruh salah satu sahabat ke rumah istri-istrinya untuk bertanya, ada makanan apa untuk menjamu tamu. Ternyata di rumah istri Rasulullah tidak ada makanan. Maka Abu Talhah ini abah tirinya Anas bin Malik. Ini orang hebat. Dia menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Dia menikahi Ummu Sulaim, maharnya masuk Islam. Dia kafir, lalu dia masuk Islam. Kata Ummu Sulaim, kamu boleh kawin dengan saya, maharnya kamu masuk ke dalam Islam. Maka dia mengawini Ummu Sulaim. Maka ketika tamu Rasulullah SAW ini ingin dijamu, maka beliau mengatakan, saya yang jamu Rasulullah, saya yang akan menjamin tamu pian. Boleh pindah ke rumah, di rumah tidak ada makanan, cuma cukup untuk anak-anaknya. Maka disuruhlah dia, istrinya menidurkan anaknya. Maka tamunya disuruh datang ke rumahnya, lampu digelapkan, tamunya disuruh makan, ini pura-pura makan di dalam kelenting-kelentingannya, piring segala macam. Maka kemudian besok paginya Rasulullah SAW ketika Abu Talhah datang, Rasulullah tertawa. Maka Rasulullah pernah mengabarkan kepada dia, sungguh Allah tertawa dengan kelakuanmu kemarin. Allah tertawa dengan kelakuanmu tadi malam. Maka ini menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan orang yang seperti ini. Fis sarra, dia di dalam keadaan susah, tidak ada makanan bagi dirinya, tapi dia berani memberikan kepada orang lain. Apa sih pikirannya Abu Talhah? Pikirannya Abu Talhah, jangan sampai harta yang saya punya ini tidak bisa menjadikan saya ini orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang jadi patokan, jadi muhasabah diri kita. Termasuk seperti itukah saya ini? Ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Karena sesungguhnya orang yang punya harta nanti di akhirat, ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkata, mali, mana hartaku? Kenapa dia sampai berkata seperti itu? Karena yahsabuna anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya akan mengekalkannya. Di dalam surat Al-Kahfi dikatakan, "Lau ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Nanti di akhirat, kata orang ini yang gemar terhadap harta, yang
yang mengagungkan harta. Dia mengatakan nanti di akhirat Allah akan memberikan harta, memberikan segala macam yang lebih daripada ini kepada. Maka dia cari hartanya yang dulu di dunia mana? Mali. Tidak ada hartamu. Hartamu tidak ada pada saat itu. Dia tidak menemukan hartanya. Karena sejatinya harta yang dimaksud dengan harta itu dikatakan oleh ma'akala fa'abna wa ma labisa fa'abla wa ma tasaddaqa faqadha. Harta kita, jatah kita itu apa yang kita makan sampai kita kenyang, apa yang kita pakai sampai baju ini lapuk, dan apa yang kita sedekahkan, dan itulah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang tadi yang menganggap bahwasanya annamalahu akhladah, hartanya akan mengekalkannya, hartanya kekal sampai di akhirat. Seandainya hartanya pun ada waktu itu, ini mati lalu dijulung oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dibangkitkan. Nah, ini rekening bagikan pada waktu ikam di dunia, maka tidak akan bermanfaat. La yanfa'u malun wala banun. Tidak akan bermanfaat harta mereka ataupun anak-anak mereka meskipun ada. Tetapi orang yang bersedekah justru dia yang akan menemukan apa yang dia cari. Karena Rasul SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyibqit tamrah. Jaga dirimu dari api neraka meskipun dengan sepenggal biji kurma. Artinya bersedekahlah engkau dengan setengah biji kurma, maka ini akan engkau dapatkan nanti di akhirat. Dalam bentuk apa kita mendapatkannya? Dalam bentuk hijab dari neraka. Was-shadaqatu junnah. Sedekah itu adalah junnah, perisai. Dari apa? Dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbi thayyib fa innallaha yaqbaluha bi yaminih. Orang yang bersedekah meskipun semisal satu biji kurma, Allah akan terima dengan tangan kanan Allah. Wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwah. Maka Allah akan memelihara sedekah ini sampai seperti seorang daripada kalian yang memelihara anak ontanya. Hatta yakuna mithlu jabalin aw ma'dham. Maka dia akan menjadi sebesar gunung atau bahkan lebih besar. Maka orang yang bersedekah ketika dia mencari hartanya nanti di akhirat, dia akan mendapatkannya, hartanya yang bertambah banyak, dan dia terhijab, terlindungi daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu Rasul menyembelih kambing. Lalu kata Rasulullah, "Ya Aisyah, kamu bagikan kambing ini." Lalu dibagi-bagi oleh Aisyah. Lantaran istri sayang lawan suami, lawan Aisyah radhiyallahu anha ditinggal pahanya sebuting. Karena Nabi itu paling senang dengan pahanya kambing. Paha kambing, dasar paling nyaman paha kambing mah. Paling nyaman dari seluruh badan kambing itu yang paling nyaman pahanya. Ditinggal sebuting pahanya. Lalu Rasulullah datang, "Ya Aisyah, apa yang tersisa?" Yang tersisa apa wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, "Paha kambing gasan pian wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Justru ini yang tidak tersisa. Nanti di akhirat ini yang tidak ada paha kambing yang engkau tinggal ini justru tidak ada." Kambingnya misalnya paha kambing sebuting, karena yang didapati kambingnya batisnya 3 misalnya kayak itu, ya kan? Maka Rasulullah menyuruh serahkan semua, berikan semua kepada orang, karena ini yang akan kita dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran tentang sedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan dalam satu hadis juga dikatakan bahwasanya ini mendidik kita untuk bisa paham, bisa berani untuk mengeluarkan harta kita untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan Rasulullah ditanya oleh seseorang, "Ayyu shadaqati a'dhamu ajr?" Ya Rasulullah, sedekah seperti apa yang pahalanya paling besar? Maka Nabi mengatakan, "Anta sadaqah wa anta sahihin syahihin wa anta sahihun syahihun." Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah ketika engkau masih sehat dan engkau merasa pelit. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Fala tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kada wa hakada wa hakada wa kana li fulan. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah ketika engkau masih sehat
Dan sedekah ketika engkau dalam keadaan pelit. Engkau punya harta. Harta ini engkau memikirkan bahwasanya aku takut kalau harta ini kuberikan aku jadi miskin. Harta ini bisa kuputar, aku bisa menjadi kaya. Dia engken memberikan hartanya ini tadi. Tapi dia paksa dirinya untuk bisa memberikan, maka ini adalah sedekah yang paling besar pahalanya. Jangan tunggu, kata Rasulullah. Pada tunghir, jangan ditunda-tunda. Sampai nanti engkau sudah idza balaghatil hulqum, ketika nyawamu sudah di tenggorokan, sudah tuha, sudah kada kuat lagi, sudah sakit-sakitan, sudah banyak penyakit yang menggerogoti, hanya ketujuh bersedekah. Bukan sedekah yang paling besar pahalanya. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah ketika kita sehat. Ketika kita masih merasa bahwasanya saya perlu dengan barang-barang ini tadi, saya perlu dengan harta ini tadi, maka saat itulah sedekah menjadi sedekah yang paling besar pahalanya. Artinya yang paling besar juga di dalam menghalangi seseorang dari siksa api neraka. Bahkan ada satu kisah, Rasulullah SAW mengatakan kepada istri-istrinya dikumpulkan semua. Lalu beliau bilang, nanti aku kalau mati, kata Rasulullah, istriku yang tangannya paling panjang yang berdahulu menyusul. Dari 9 istrinya, nanti salah satu yang menyusul adalah yang tangannya paling panjang. Jika Rasulullah SAW meninggal, maka bini-bini sendiri mau ukur-ukur tangannya, diukur siapa yang tangannya paling panjang, diukur. Itu yang mati dulu yang meninggal. Istrinya Rasulullah ini kalau dikatakan oleh Rasulullah, yang pertama menyusulku, himung bubuhannya itu kalau meninggal dulu. Karena akan bertemu, kata mereka, dengan Rasulullah SAW. Lain takutan mati, kata kehendakannya bertemu dengan Nabi SAW. Yang akan dulu menyusulku, yang tangannya paling panjang. Ukur-ukur segala macam, akhirnya salah satu istrinya ada yang tangannya yang paling panjang. Tapi ternyata yang meninggal dulu daripada Ummul Mukminin adalah Saudah bintu Zam'ah. Padahal tangannya ada paling panjang. Setelah beliau radhiyallahu anha meninggal dunia, barulah orang-orang tahu maksud Rasulullah yang tangannya paling panjang adalah yang paling gemar bersedekah, yang paling gemar memberikan hartanya. Dia adalah Sayyidah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Nah, ini ciri pertama dari orang-orang yang boleh ikut perlombaan dan mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, yang boleh ikut mendapatkan maghfirah dan luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mampu menahan rasa marahnya. Artinya marah yang dia punya dia bisa memendamnya. Tidak sampai marah itu keluar, tidak sampai marah itu diucapkannya. Seperti siapa? Seperti Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ketika anak-anaknya datang mengatakan tentang Yusuf mati diterkam serigala dan segala macam, dia fasabrun jamil, sabar. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pendam marahnya, dia tidak mau menunjukkan marahnya. Maka inilah wal kadhiminal ghaidha. Artinya orang ini mampu untuk menahan marah, tidak ngedumel. Karena di pian urut saring lawan pian, di muka pian urut ada saring atau muka ada bapamai. Sudah bulik karena hanya urut bapamai berpandang lawan Pak Rudi, itu mau Pak Rudi. Itu lain kali ini kalau lain loh. Kali ini kalau tidak pernah keluar satu patah kata pun dari mulutnya yang berisi kemarahan. Orang yang seperti ini adalah orang yang boleh mengikuti perlombaannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang kok bisa ada orang yang kada menyarikan kayak itu, kada mau saring, berdiam, ranai, tidak mau saring. Kenapa ada orang seperti itu? Karena yang dipikirkannya itu lebih besar. Ikut perlombaan Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pian, kalau yang jadi tentara misalnya, ya, kan kalau pendidikan itu kan disuruh bercampur ke got segala macam, ya kan? Kenapa pian mau? Kenapa kira-kira mau? Karena yang kita harapkan daripada ini semua adalah kita bujuran jadi tentara, bawa bedil. Ya, macam-macam orang kita bedil misalnya. Karena kita mengharapkan yang seperti itu. Kita mau, tidak mau, kita ngomel, tidak mau, kita tidak mau ikut. Disuruh bercampur ke got misalnya, ada mau, komandan, brigad. Kata bawa, harus mau. Seperti itulah orang-orang al-kadhimin al-ghaidha.
ghadab. Dia memendam marahnya demi untuk mendapatkan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini tahu, paham dia tentang marah. Al-ghadabu yajma'u syarra kullah. Marah itu mengumpulkan seluruh macam kejahatan. Kejelekan itu terkumpul di marah. Berapa banyak manusia yang membunuh orang lain dengan sebab dia marah? Berapa banyak seorang istri yang dicerai oleh suaminya dengan sebab suaminya marah perkara-perkara yang kecil? Berapa banyak antara satu saudara dengan saudara lainnya terpisah dengan sebab apa? Dengan sebab kemarahan. Perkaranya perkara sepele, tapi dia menjadi marah. Kenapa? Karena marah sejatinya adalah api yang dilemparkan oleh syaitan. Semakin kita mengikuti api tersebut, semakin besar dan berkobar api tersebut. Maka inilah yang akan membakar orang-orang yang marah. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau marah istighfar, kalau marah disuruh diam, kalau marah disuruh wudu, kalau marah disuruh berbah, kalau marah disuruh mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Untuk apa semua itu dilakukan? Untuk mematikan api yang dikirimkan oleh syaitan kepada diri-diri kita. Ini marah. Bahkan Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat, kata Nabi, bukan orang yang ahli gulat, bukan Habib, siapa namanya? Habib Rizik kan ada gulat. Habib ini itu yang gulat MMA, MMF, itu kan gulat. Laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan yang pintar gulat, walakin innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah yang bisa menguasai dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Marah ini memang perkara-perkara yang banyak menimbulkan kejelekan. Berat, ini berat, sekali lagi ini berat. Tidak ada orang yang ngomong untuk menjadi ikut perlombaannya Allah. Yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha, ini enteng. Tidak, ini berat. Kalau ada ustaz yang memadahkan ini gampang, berdusta sini itu. Berat ini. Tidak ada gampang-gampangnya untuk mendapatkan surganya Allah. Al-jannatu tahtal makarih, kata Rasulullah. Surga itu di bawah perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Al-jannatu tahta dhilalis sayf. Surga itu di bawah kilatan pedang, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya surganya Allah itu berat untuk didapatkan. Lain gampang, berat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkannya dengan gampang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Wal kadhimina al-ghaidha, nanti ketika orang ini mati, dia mendapatkan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dia dipanggil. Juara ini kan dipanggil, kalau juara satu naik ke podium, juara dua kayak itu, kalau naik ke apa namanya, balkonnya. Ada suara yang berkata, man kadhaba ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Orang yang mampu menahan marahnya, sedangkan dia mampu untuk mengeluarkan marahnya tersebut. Dia mampu untuk mengeluarkan marahnya, tapi dia bisa menahan marahnya. Seperti Yakub alaihissalam, dia mampu memarahi anaknya, tapi dia tidak melakukan. Maka orang seperti ini akan dipanggil. Pengumumannya jadi pemenang itu akan diumumkan di depan seluruh makhluk. Ada ru'usil khalaiq, dipanggil fulan al-kadhimin al-ghaidha. Ini orang-orang yang bisa menahan marahnya. Lalu dikatakan kepada mereka, hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain ma syaa. Sampai nanti dia disuruh oleh Allah, sini kan, kita masuk surga, pilih, kata Allah Subhanahu wa taala, bidadarinya. Di riwayat lain dia akan dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bidadari. Lalu ibunya berkata, pian penyarikan dia Pak, dia akan dapat bidadari yang kalau belum nanti di surga. Nah, jangan. Jangan. Jadi ini dapat bidadari, dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bidadari. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang bisa menahan marahnya, mala Allahu jawfahu amnan wa imanan. Orang yang bisa menahan marah, maka hatinya akan dipenuhi rasa aman dan akan dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
istimewanya orang yang mampu menahan marah, dan ini ciri orang yang dapat tiket perlombaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang gampang memaafkan. Al-'afu adalah sifat Allah. Innallaha 'afuwwun ghafur. Tapi apa makna daripada al-'afu? Al-'afu itu maknanya memaafkan tanpa ada bekas. Seorang sudah ada apa-apanya, tapi lantaran pernah sakit hati itu ada kunatnya, ya Allah. Kata Bapak, al-'afu tidak pakai kunat, operasi plastik mulus lagi. Itu al-'afu. Allah ketika mengampuni hambanya, makanya Allah itu sifat afu yang kita minta. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wahai Allah, Engkau ini afuwun, Engkau ini kalau mengampuni hamba-Mu, wahai Allah, kalau pakai Engkau ungkit-ungkit lagi. Orang berbuat syirik diampuni ketika dia tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada pernah Allah mengatakan nyawa dulu syirik kalau kan sudah diampuni wahai Allah. Ya tapi nyawa bahari syirik. Tidak pernah Allah mengatakan seperti itu. Itu kita. Itu kita yang seperti itu. Allah tidak seperti itu karena Dia al-afu. Dia mengampuni dengan tanpa pernah mengungkit-ungkit lagi apa yang menjadi kesalahan seorang hamba. Tuhibbul afwa, dan Allah itu suka kepada orang-orang yang memaafkan dengan tanpa mengungkit-ungkit lagi. Fa'fu 'anna, maka maafkan aku wahai Allah dan jangan ungkit kesalahanmu. Nah, kita kan mintanya kayak itu. Kan kalian nyaman, habis diampuni diungkit-ungkit, kan kalian nyaman itu. Dimaafkan, sudah maaf, minta maaf lah dia. Tapi karena dia pisahkan, itu dahulu kayak ini, itu dahulu kayak ini, biasa kayak ini, diungkit-ungkit. Itu bukan afu. Al-afu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu memaafkan, maka tidak ada lagi bekas di dalam hatinya. Bahkan orang seperti ini ketika nanti dia dipanggil oleh Allah sebagai juara di akhirat, di yaumil qiyamah, untuk menerima hadiahnya, maka ada suara yang mengatakan tidak kana yaumil qiyamah. Nanti kalau di hari kiamat, nada munadin yaqulu ainal 'afuna 'anil nas. Mana orang-orang yang mengampuni, memaafkan orang lain tanpa diungkit-ungkit? Mana kata suara tersebut? Di absen. Siapa yang mengampuni orang lain tanpa pernah mengungkit-ungkitnya? Ainahum, mana mereka? Dikumpulkan untuk apa? Halummu ila rabbikum. Kemari, maju kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudhu ujurakum wa haqqa 'ala kulli imri'in muslim idza 'afa ayyadkhulal jannah. Kembali kata suara tersebut, ambil hadiah kalian, ambil khudu ujurakum, ambil hadiah pahala kalian, ambil sendiri kata mereka. Wa haqqa 'ala kulli muslim, wa haqqa 'ala kulli imri'in muslim, dan hak benar untuk setiap siapa saja yang muslim yang memaafkan saudaranya tanpa pernah diungkit-ungkit, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan tanpa mengungkit-ungkit, jaminannya surga. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Rasulullah itu dilempari batu di Taif. Tapi ketika malaikat datang akan menghancurkan Taif, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma arham qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkan saja mereka wahai Allah karena mereka tidak mengerti. Pada peristiwa hadithul ifk, peristiwa fitnah kepada Ummul Mukminin At-Tahirah Al-Mutahharah, yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada seorang yang bernama Mistah. Mistah ini ikut terlibat di dalam menyebarkan berita yang jadi fitnah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan Mistah ini orang yang dijamin hidupnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar. Setelah terbukti semuanya, maka Mistah umpatan urusan ini. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Putuskan semua biaya kepada Mistah. Tidak ada lagi tanggungan. Tidak ada lagi beasiswa gasan Mistah. Maka ketika Abu Bakar mengatakan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkan saja, kata Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada tindakan Abu Bakar. Maafkan saja mereka itu, ampuni saja mereka itu. Apakah engkau tidak ingin diampuni Allah dengan sebab engkau mengampuni saudaramu?
Maka Abu Bakar pun mengatakan, "Bala wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li." Demi Allah, saya lebih suka kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri saya. Berikan lagi beasiswa Islam. Setelah dia potong, maka disuruh lagi untuk diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya beliau takut dan lebih memilih, "Ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian dengan sebab kalian memaafkan saudara-saudara kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang ingin surganya Allah, ingin mendapatkan tiket untuk perlombaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya menjalani yang seperti ini. Bahkan suatu hari di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin Safiyah ini punya seorang budak. Tapi budaknya ini untungnya lantai. Datang kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Safiyah ini berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia berbuat seperti Yahudinya." Safiyah ini kan asalnya beragama Yahudi. Lalu dia masuk Islam, lalu menikah dengan Rasulullah SAW. Dia seperti Yahudinya dulu, wahai Amirul Mukminin. Dia mengagungkan hari Sabtu. Karena dia semua yang dilakukan adalah seperti orang-orang Yahudi. Maka Umar bin Khattab pun tabayyun kepada Safiyah. Maka dikatakan oleh Safiyah radhiyallahu anha bahwasanya sesungguhnya wahai Umar, itu adalah yang aku lakukan pada saat aku masih masuk dalam agama Yahudi. Setelah datang Islam, aku masuk Islam menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, itu tidak pernah lagi aku lakukan. Bulik Safiyah ke rumah, dikiaunya si budak ini tadi. Ulun betakun kalau pian apain budak tadi? Pian apain? Kalau ulun setrum itu budaknya kurang ajar katanya itu. Tapi apa kata Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha? Kemari kau. Engkau kenapa berkata yang seperti ini, seperti ini, seperti ini dan seperti ini kepada Amirul Mukminin? Lalu dia mengatakan, "Maaf wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya saya telah tergoda setan. Dengan sebab saya digoda setan, lalu saya berkata yang jelek-jelek." Apa jawaban Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha? Untuk menunjukkan bahwasannya beliau mengampuni orang ini, memaafkan orang ini tanpa ada bekas. Apa kata beliau radhiyallahu anha? "Mulai hari ini engkau menjadi orang yang merdeka." Allahu Akbar. Dimerdekakan, habis memfitnah, dimerdekakan. Padahal budak itu kalau menebus dirinya untuk merdeka, ini berat. Tapi oleh Safiyah radhiyallahu anha, setelah orang ini memfitnahnya, maka dia pun dimerdekakan. Dan satu lagi kisah, dua kisahnya lagi, bagus kisahnya ini, tentang Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini kalau mendengar orang menyambati sidin, imam pian disambati orang itu, langsung sidin berulah wadai. Nah itu wadainya diantar ke rumah orang tadi. Orang tadi bingung, ada apa ini wahai Abu Abdullah? Engkau timbul memberi wadai. Kayaknya di akhirat ganjaran ikam itu dipotong karena ikam sudah menyambati aku, dijulung lawan aku. Jadi Hasan al-Basri. Nah, di dunia ikam memberi wadai, nah, gantinya yang ada di akhirat. Masya Allah, ini orang-orang yang memaafkan, menyambati diberi wadai. Kalau kita ada orang yang menyambati, memfitnah kita, jujur aja diberi wadai, tapi diberi sianida wadainya, yang mati sekalian, ya kan? Itu kalau kita seperti itu, tapi tidak Hasan al-Basri. Dan yang terakhir, sebuah kisah tentang memaafkan. Rasulullah SAW berada di depan sahabat, lalu beliau SAW pun mukanya sedih dan seperti menangis. Tidak lama setelah itu Rasulullah tertawa. Bingung sahabat ini, kenapa Nabi ini habis menangis tertawa? Barulah beliau bercerita bahwasanya telah ditampakkan kepadaku dua orang dari umatku yang berselisih. Lalu dia berlutut di depan Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu mengatakan, "Wahai Allah, sesungguhnya si fulan mendolimi diriku. Aku tidak mau memaafkannya." Lalu bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ambil kebaikannya wahai Allah, berikan kebaikannya kepadaku." Lalu si orang ini tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, kebaikan yang mana lagi? Kebaikan ulun sudah habis.
Ada lagi kebaikan yang akan diberikan. Lalu orang yang ini tadi satunya lagi berkata, kalau dia tidak punya kebaikan, wahai Allah, maka dosa saya julung lawaninya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunjukkan, wahai fulan, angkat kepalamu dan lihat tempat tersebut. Ada sebuah surga dengan istana-istana yang besar, dengan taman-taman yang begitu hebat. Lalu orang ini berkata, li ayyi nabiyyin hada? Surganya ini buat nabi siapa, wahai Allah? Bukan buat nabi, kata Allah. Li ayyi siddiqin hada? Untuk as-siddiq yang mana ini, wahai Allah? Bukan untuk as-siddiq. Li ayyi syahidin hada? Bukan untuk orang yang mati syahid yang mana? Bukan untuk orang yang mati syahid. Li ayyi salihin hada? Untuk orang saleh yang mana ini, wahai Allah? Tidak buat orang saleh. Lalu untuk siapa, wahai Allah? Untuk siapa saja, kata Allah, yang mampu membayar harganya. Lalu orang ini bertanya, pakai apa, wahai Allah, membayarnya? Harganya kita tahu di akhirat sudah, kan ada duit lagi. Ya kan, la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat. Lalu Allah mengatakan, harganya engkau maafkan saudaramu itu untukmu. Langsung orang itu, afautu anhu ya Allah, afautu anhu, aku ampuni dia, aku maafkan dia, ya Allah. Ada lagi sangkal, sudah, aku maafkan dia ini dan saya tidak sangkal lagi dia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, gandeng tangan saudaramu dan ambil surga tersebut. Allahu Akbar. Nah, ini tentang memaafkan. Artinya ada tiga sifat. Yunfiquna bis sarra'i wad dharra, suka berinfak, wal kadhimina al-ghaidha, menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan gampang memaafkan manusia. Artinya kada semuanya dimaafkan. Kalau kayak di Swedia baru-baru ini berapa hari ini membakar Quran dulu lah, main bola, ditendang-tendangnya Quran, ini terkutuk manusianya. Harus marah, tidak boleh tidak marah. Sampai ada salah satu orang yang bawa lading sudah ada dicocoknya, tapi ketahuan polisi dulu tembaknya dibatis. Lawan polisi ini tadi, cakap ada ketahuan polisi, disodoknya ini orang-orang tadi. Nah ini bukti dia marah. Nah marah yang seperti ini adalah marah yang terpuji. Jadi dipilih-pilih marahnya. Mana yang harus saring, mana yang tidak perlu saring, mana yang berhadiah surga, mana marah yang justru menjadikan kita malah mendapatkan surga. Ada dua marah, marah yang mendapatkan surga dan marah mendapatkan celaka. Dia memaafkan yang mendapatkan surga dan justru memaafkan yang tercela kepada orang-orang yang seperti ini. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Aku lupa lihat dalam hak Allah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.